Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat melakukan tugas panggilan hidup kita. Diberangkatkan dengan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 21. Tapi baiklah, saya akan membacakannya mulai dari ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdin, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, seburuk apapun masa sekarang yang kita hadapi, serumit apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, seberat apapun penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, selalu ada masa depan yang lebih cerah. Dan itulah yang mau diperdengarkan kepada umat Israel yang sudah jatuh kepada keputusasaan, kepada mereka yang sudah apatis bahkan dengan diri sendiri, apalagi dengan masa depan mereka. Tuhan memperdengarkan kepada mereka bahwa Tuhan akan menunjukkan masa depan yang lebih baik dengan menuntun mereka keluar dari perbudakan. Saudara-saudaraku, diperdengarkan kepada mereka mulai dari ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebus yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, kemudian yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita mengalami kesulitan, mungkin stres, karena kita cari, kita tidak mendapatkannya, hari ini kita mau diingatkan Tuhan bahwa di dalam Tuhan, dalam perjalanan kita tidak pernah kehausan, walau menjalani jalan-jalan yang tandus. Maka bagaimana caranya? Di dalam ayat 17 dikatakan, ikuti saja apa yang diajarkan Tuhan tentang apa yang berfaedah. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini mungkin tidak berfaedah. Maka karena itu kita mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus. Apakah yang berfaedah yang kita lakukan? Segala hal yang kita lakukan sesungguhnya berfaedah kalau diukur dengan firman Tuhan adalah apabila kita boleh menjadi hal yang baik atau menjadi berkat bagi orang banyak. Ketika kita berbicara, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, apakah kita membawa dampak yang baik menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi berkat bagi lingkungan? Apalagi, apakah kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan itu? Kemudian, apakah kita sudah menempuh jalan yang benar? Mari kita memohon petunjuk dari Tuhan agar Dia menuntun kita mana jalan yang kita tempuh. Jalan yang harus kita tempuh adalah jalan kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan melakukan segala perintahnya. Maka dengan demikianlah kebahagiaan kita akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku, dalam banyak hal kita kehausan. Kalau kita mencari itu di dunia, mencari dengan pikiran, mencari dengan kekuatan sendiri, mencari dengan jalan kita akan semakin jauh dari kebahagiaan itu.
Tetapi di dalam Tuhan, kita akan dituntun berjalan. Karena dari hal yang tidak mungkin, dari sesuatu yang mustahil, Tuhan bisa mengeluarkan air kehidupan. Di gurun, Allah memecahkan gunung batu, dan dari sana air memancar sehingga umat Israel tidak pernah kehausan. Demikian dalam kehidupan sekarang ini. Mungkin banyak yang membuat kita haus, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita akan dikenyangkan dan kebahagiaan kita akan berlimpah-limpah. Selamat hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, syukur terima kasih atas semua kelimpahan kebutuhan hidup yang Tuhan beri kepada kami. Tetapi sering sekali kami tidak dapat menikmati semua berkat Tuhan, karena kami lebih menurutkan keinginan kami, sehingga semakin jauh dari kebahagiaan, semakin jauh dari jalan kebenaran. Hari ini Bapa, kami diingatkan dengan tuntunan Tuhan, kami tidak akan pernah kehausan, dan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sudah ada di hadapan kami. Maka kuasailah hati, akal, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menuruti firman Tuhan, tidak menurutkan keinginan, sehingga kebahagiaan boleh kami nikmati. Berkati hidup pribadi kami Bapa, berkati keluarga, berkati pekerjaan dan usaha-usaha yang beragam, dan beri kesempatan bagi kami menikmati hasil jerih lelah kami. Berkatilah persekutuan kami di gereja, dan berkati bangsa dan negara ini. Pulihkan saudara-saudara kami yang sakit, agar kembali kepada hidup keseharian dan persekutuan kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.